Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Aat Solehah, Krisanti Angela Putri, Ranita Poppy, Alia Nahdah, dan Siska Anggraini. Nama saya Ranita Poppy Agustin, nomor induk mahasiswa 55522000091. Terkait dengan materi kali ini tentang identitas nasional, saya akan membahas materi pertama mengenai pengertian dari identitas nasional. Sebenarnya apa sih identitas nasional itu? Jadi, identitas nasional itu terdiri dari dua kata, identitas dan juga nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri khusus yang dimiliki oleh setiap pihak yang membedakannya dengan pihak yang lainnya. Sedangkan nasional adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan atau berasal dari negara sendiri. Nah, dari dua pengertian tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah kepribadian bangsa, jati diri bangsa, atau bisa juga dikatakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya. Nah, setiap bangsa memiliki karakter dan juga identitasnya masing-masing. Salah satu cara untuk memahami identitas bangsa adalah dengan membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya, dengan mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Misalnya, apabila kita mendengar tentang negara-negara barat seperti Amerika, maka tergambar bahwa mereka itu masyarakat yang individualis dan juga berteknologi maju. Atau misalnya negara Kanada yang identik dengan keramahannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terkenal dengan keramahannya dan juga kekayaan budayanya. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki banyak lagu daerah, tarian-tarian daerah, suku, tradisi, dan juga bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas atau identitas yang membedakannya dengan negara lain. Selanjutnya, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas masyarakat dari negara tersebut. Nah, tadi saya katakan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki identitas seperti karakternya yang ramah. Nah, di mata orang asing itu banyak menganggap kalau misalnya bangsa kita ini adalah bangsa yang ramah. Orang-orang Indonesia itu murah senyum. Kalau ketemu siapa disenyumin, disapa. Nah, sehingga banyak orang asing yang merasa nyaman kalau tinggal di Indonesia. Lalu, tadi saya juga menyebutkan bahwa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang sangat kaya. Ada banyak kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, misalnya itu budaya batik. Nah, contoh lainnya misalnya tarian tradisional atau lagu-lagu daerah kita itu juga sangat banyak. Kita memiliki banyak tarian dan juga lagu dari Sabang sampai Merauke. Contohnya itu seperti tari saman, tari piring, lagu-lagu daerah seperti lagu Apuse. Itu semua kan kebudayaan dari negara kita kan. Nah, itulah yang termasuk sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nah, dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa, ruang lingkup masyarakatnya. Nama saya Aat Solehah dengan NIM 55522000002. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang identitas nasional dalam konteks negara. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang simbol negara. Yang pertama, Pasal 35 menyebutkan bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih. Yang kedua, Pasal 36 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga, Pasal 36A menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, yang keempat, Pasal 36B menyebutkan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas NKRI. Selanjutnya, ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Yang pertama, faktor primordial, yaitu faktor bawaan yang bersifat alamiah
yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Seperti yang kita ketahui bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kepulauan terbanyak. Karena dari faktor geografis ekolog juga, Indonesia mempunyai 2 musim dengan iklim tropis. Kemudian yang kedua, faktor kondisional, yaitu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Jadi faktor kondisional ini lebih kepada sejarah atau asal-usul sehingga terbentuknya identitas suatu negara. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis, yakni selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, yakni mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun. Selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi. Sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, yaitu selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Misalnya kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi, dan teknologi canggih lainnya, itu semua karena globalisasi. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan ini. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Nama saya Lenahdah dengan NIM 55522000116. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini, tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas, dan antara dasolen dan dasenia. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter karasein atau karax. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus-menerus atas semua tindakannya. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya menghadapi 3 masalah pokok, yaitu nation building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Halo, nama saya Siska Anggraini dengan NIM 55521901440. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada supranatural, yaitu Jat. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. 5 dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Nama saya Krisanti Angela Putri dengan NIM 55522000054. Di materi identitas nasional ini, saya akan membahas tentang politik identitas. Nah, apa sih politik identitas itu sendiri? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Nah, politik identitas ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Politik identitas ini hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas. Secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuar aspirasi bagi yang tertindas. Dan penggunaan politik identitas ini sendiri menguat di Indonesia setelah tumbangnya masa Orde Baru. Politik identitas ini biasa digunakan untuk menarik kelompok masyarakat mayoritas untuk kepentingan politik. Nah, dengan masyarakat Indonesia yang majemuk nih, politik identitas memang menjadi tawaran menarik bagi politikus di negara dengan sistem demokrasi ini. Di Indonesia sendiri, penggunaan politik identitas yang berlabelkan agama telah digunakan sejak lama. Menurut Sumanto Al-Qurtubi dalam Forum Politik dan Kebijakan Publik, penggunaan politik identitas yang berlabelkan agama telah menyebabkan persoalan toleransi dan kemajemukan menjadi terganggu, terutama di saat menjelang dan pasca pesta demokrasi seperti pemilu. Dan bahkan di negara kita saat ini ada kelompok anti pluralisme yang berbasis macam-macam, mulai dari berbasis ideologi, etnis, agama, dan lain sebagainya. Pluralitas sendiri merupakan nama lain dari kemajemukan, keanekaragaman, dan bersifat alami. Sedangkan pluralisme merupakan proses pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat bersama yang dibangun atas dasar pluralitas atau kebinekaan. Nah, untuk itu, seiring dengan merebaknya sejumlah kelompok agama intoleran, militan, dan konservatif dari berbagai elemen masyarakat, maka semua pihak perlu meningkatkan intensitas pertemuan dan dialog antar agama dan antar kelompok, agar tidak terjadi yang namanya perpecahan. Nah, semua itu bertujuan untuk mewujudkan, merawat, dan menjaga kemajemukan masyarakat, toleransi, agama, dan perdamaian bangsa. Bagaimana identitas nasional di Indonesia menurut pandangan kalangan mahasiswa? Indonesia dikenal atau mempunyai ciri khas dengan negara yang kaya akan budayanya, bahkan mempunyai bahasa terbanyak di dunia. Indonesia juga dikenal dengan keramahan dan sopan santunnya yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman apabila bangsa lain berkunjung ke Indonesia. Menurut saya itulah identitas nasional Indonesia. Saat ini dalam era modern, Indonesia masih lekat dengan ciri khasnya. Walaupun sebagian pemuda bangsa Indonesia saat ini lebih mencintai budaya luar negeri, contohnya pada musik. Tak jarang anak muda sekarang lebih menyukai musik dari luar negeri, contohnya K-pop Korea, daripada lagu daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk kita mempelajari identitas nasional Indonesia karena agar generasi penerus bangsa tetap menjaga dan tidak lupa ciri khas negara kita yang menjadi identitas nasional Indonesia yang dapat dikenal di kaca internasional. Nama saya Lenahdah dengan NIM 55522000116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap identitas nasional. Menurut pandangan saya tentang identitas nasional adalah ciri khas yang dipunyai oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Identitas nasional ini sendiri melingkupi segenap ciri, keunikan, juga karakter yang melekat utuh pada suatu bangsa. Sebagai bagian dari kepribadian dan jati dirinya, identitas nasional ini berperan sebagai tanda pengenal yang mencerminkan seluruh kepribadiannya sebuah bangsa. Contoh identitas nasional yang merupakan karakter bangsa adalah Pancasila yang merangkum keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu. Keberagaman ini sangat tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan adat istiadat dan budayanya. Nama saya Ranita Popi Agusti, nomor induk mahasiswa 55522000091. Menurut saya, saat ini bangsa Indonesia cenderung kehilangan identitas bangsanya, kehilangan jati diri bangsanya. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Arus globalisasi yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan melemahnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Dominasi masyarakat Indonesia saat ini lebih suka menerapkan budaya asing dibandingkan dengan budayanya sendiri. Banyak dari mereka yang seakan-akan tidak bangga dan juga merasa malu kalau harus menerapkan budayanya sendiri. Misal, banyak masyarakat Indonesia yang berbicara
bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing, atau lebih menyukai style makanan, lagu, produk, dan lainnya yang merupakan berasal dari luar negeri Indonesia. Dan banyak juga dari mereka yang suka meniru perilaku-perilaku dari masyarakat budaya asing. Oleh karena itu, kita semua harus sadar bahwa Tuhan itu menciptakan segala hal dengan keunikan dan juga cirinya masing-masing. Kita harus mencintai, menjaga, dan juga melestarikan kebudayaan negara kita, kebudayaan daerah kita. Selain itu, kita juga harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dan juga mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri agar identitas negara bangsa kita tidak luntur dan juga hilang. Saya Krisanti Angela Putri menjawab pertanyaan bagaimana identitas nasional bangsa Indonesia menurut pandangan saya. Menurut saya sendiri, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya krisis identitas. Dilihat dari bagaimana kita lebih menyukai produk-produk luar negeri daripada produk lokal. Nah, contoh yang sering kita lihat atau cukup populer di kalangan anak muda adalah K-pop. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya BTS atau Blackpink. Nah, mereka-mereka ini yang sedang menyebar luas di dunia, salah satunya di Indonesia. Atau mungkin kita pernah nggak sengaja nih nonton TV, terus ngelihat mereka tampil di acara-acara TV kita. Nah, itu mereka. Atau mungkin yang cukup populer sekarang adalah drama-dramanya atau yang biasa kita sebut drakor. Nah, TV-TV nasional kita ini sedang berlomba-lomba untuk menayangkan drakor tersebut untuk mendapatkan rating yang bagus. Inilah yang membuat bangsa Indonesia mengalami krisis identitas, karena kita semua yang menjadikan semua hal-hal buatan luar negeri sebagai identitas kita sehari-hari. Kita mempunyai mindset di mana produk berlabel luar negeri lebih berkualitas, sedangkan buatan lokal dianggap sampah dan tidak bermutu. Nah, kita perlu memberi kesempatan kepada industri-industri dalam negeri agar menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dan tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Sehingga lama-kelamaan akan mengubah mindset kita nih, bahwa tidak selamanya produk buatan dalam negeri itu buruk. Mayoritas persepsi mahasiswa tentang eksistensi Pancasila cukup baik. Terbukti mahasiswa telah mengetahui dengan jelas sila-sila dalam Pancasila. Bahkan di antara mereka ada yang dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagian besar mahasiswa menganggap penting Pancasila sebagai perekat keutuhan dan pemersatu NKRI. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila harus dilestarikan. Makna Pancasila sebagai identitas nasional merupakan sesuatu yang amat penting dan strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia dalam pencaturan global. Tanpa Pancasila sebagai identitas nasional, bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa besar dan majemuk. Kesimpulannya, identitas nasional adalah jati diri nasional atau kepribadian nasional yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa mengacu pada kebudayaan dan karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah identitas sekaligus karakter bangsa. 5 nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan, seperti kedaerahan, agama, dan partai politik. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.